Halo kawan trader, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang penting bagi kalian sebagai seorang trader forex dan investor yang sedang melakukan backtesting sebuah strategi trading, yaitu cara membaca dan memahami laporan portofolio dari backtesting. Video ini saya buat adalah untuk membantu kawan trader yang merasa bingung dan kurang memahami bahasa pada laporan backtesting. Sehingga diharapkan selain kawan trader dapat memahami laporan portofolio backtesting, kawan-kawan juga terhindar dari tipuan oknum yang berusaha memanfaatkan ketidaktahuan seseorang agar mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkannya. Sebelum kita masuk ke materi, bagi kawan-kawan yang tidak paham apa itu backtesting, saran saya tonton dulu video-video kami sebelumnya yang menjelaskan soal backtesting, dan kalian juga bisa menonton backtesting strategi yang kami lakukan dan kami posting secara rutin agar kalian ada gambarannya. Jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update info dari channel YouTube Ahmadana, dan kami semakin semangat untuk membagikan hal-hal penting seputar trading. Apakah kalian pernah mendengar istilah backtest? Jika belum, backtest adalah metode yang digunakan oleh trader untuk menguji strategi trading pada data historis untuk melihat seberapa efektif strategi tersebut dalam menghasilkan profit. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa backtest sangat penting dalam trading forex? Dengan melakukan backtest, kita bisa mengetahui bagaimana kinerja strategi trading kita di masa lalu. Dengan kata lain, kita bisa menguji strategi trading kita pada situasi pasar yang sama seperti yang terjadi di masa lalu dan melihat bagaimana strategi tersebut akan berkinerja dalam situasi yang sama di masa depan. Backtesting bisa dilakukan untuk berbagai market, mulai dari saham, kripto, indeks, dan forex. Dengan melakukan backtesting, setidaknya Anda akan mendapatkan informasi seperti perkiraan net profit dan net loss apabila strategi tersebut diterapkan, perkiraan tingkat volatilitas dari aset terkait, dan lain-lainnya, hingga kalian bisa paham transparansi dan kelengkapan data yang digunakan saat backtesting. Oke, kita sudah di layar ya. Ini adalah proses backtesting yang sedang berjalan ya. Di sini saya backtest EA di pair Euro USD di time frame M30. Ini backtestnya selama 1 tahun ya. Nah, untuk report backtest di MetaTrader 4 ini adalah laporan yang memberikan analisis rinci tentang kinerja EA atau strategi perdagangan selama periode waktu tertentu. Nah, laporan ini mencakup berbagai statistik dan grafik yang dapat membantu trader mengevaluasi seberapa efektif sebuah strategi dalam kondisi pasar tertentu. Nah, ini backtestnya sudah selesai ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian report. Nah, ini hasilnya ya. Hasil backtestnya selama 1 tahun dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Di sini saya akan berikan tutorial cara membaca dan memahami reportnya. Ini bisa di-save dulu ya. Klik kanan, save report. Save saja langsung di desktop. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk informasi tentang strategi. Informasi strateginya dimulai dari simbolnya menggunakan pair Euro USD, periodnya atau time frame-nya M30 dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Kemudian di sini parameternya, ini merupakan bagian settingan EA yang digunakan untuk di backtest gitu. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat ini merupakan ringkasan hasil ya. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang kinerja EA selama periode backtest. Di sini teman-teman bisa lihat dimulai dari inisial depositnya. Deposit yang digunakan awal untuk backtest itu $1.000 ya. Kemudian di sini ada total net profit bersihnya yang didapatkan selama backtest 1 tahun 2.600 US dollar, sekitar 2.600. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada gross profitnya berapa, sebesar 3.000. Kemudian gross loss-nya berapa, sebesar minus 1.300 ya. Kemudian di sini ada profit factor. Nah, profit factor ini rasio antara laba total dan kerugian total.
Sini hasilnya positif ya. Sini dimana labanya lebih besar daripada kerugiannya. Kemudian ada absolute drawdown, ini sekitar $900. Absolute drawdown ini kerugian terbesar dari puncak ke lembah dalam ekuitas. Jadi absolute drawdown ini maksudnya penurunan ekuitasnya ya. Dari puncak tertingginya sampai ke titik terendahnya. Kemudian di sini ada total trade-nya. Total trade ini total jumlah transaksi yang dieksekusi selama backtest ya. Sini ada 405 ya. Jadi 405 ini merupakan jumlah transaksi yang terjadi selama backtest dari Januari 2022 sampai Desember 2022. 405 ini terdiri dari short position, jumlah posisi sell sebanyak 204, di mana persentase win-nya atau profitnya 76%. Kemudian ada long position sebanyak 201, berarti posisi buy-nya ada 201, di mana persentase profitnya ada 68%. Kemudian total trade 405 ini juga terdiri dari profit trade. Jadi jumlah transaksi yang profit baik itu buy atau sell ini sebanyak 293 ya, atau sebesar 72% dari 405 ini. Kemudian ada loss trade-nya, jumlah transaksi yang loss baik itu buy atau sell ini sebanyak 112 atau sebesar 27% dari total 405 transaksi ini. Kemudian di sini ada the large profit trade. Ini keuntungan terbesar yang diperoleh dari satu perdagangan ya, itu sebesar $473 ya. Kemudian ada large loss trade, itu kerugian terbesar yang terjadi dalam satu perdagangan, satu transaksi itu sebesar -$100. Kemudian ada average profit rate, jadi profit rata-rata per transaksi itu sebesar $13. Rata-rata per transaksinya profit $13 dan loss transaksinya sebesar $11. Di sini ada maksimum consecutive win ya, jumlah transaksi yang win itu sebanyak, maksudnya jumlah transaksi yang profit berturut-turut ya. Di sini ada 15 kali ya, pernah 15 kali sebesar $22 ya. Kemudian ada maksimum consecutive loss-nya, jumlah loss berturut-turutnya sebanyak 6 kali ini sebesar $200 ya. Lalu ada average consecutive win, sebanyak rata-rata consecutive profitnya sebanyak 5 kali, terus ada consecutive loss-nya sebanyak 2 kali. Terus di sini teman-teman juga bisa lihat ada maksimal drawdown. Maksimal drawdown ini drawdown maksimum sebagai persentase dari saldo awal ya. Jadi drawdownnya maksimal ada 92% ya, tinggi ya, high risk. Kemudian ada relative drawdown, ini adalah juga sama, maksimal dan relatifnya sama 92%, berarti menandakan bahwa ini high risk ya, karena tiap tahun bisa berbeda-beda drawdownnya ya. Untuk tahun 2022 sendiri cukup high ya, 92%. Lalu kemudian hal lain lagi yang perlu diperhatikan adalah modeling quality. Modeling quality ini salah satu metrik yang digunakan dalam platform MetaTrader 4 untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas hasil backtest dari suatu EA. Jadi modeling quality ini sangat mempengaruhi kualitas hasil backtest ya. Nah, minimal modeling quality yang bagus itu 90%. Jika teman-teman melihat ada hasil backtest di mana modeling quality-nya di bawah 90%, berarti datanya tidak bagus. Atau modeling quality-nya NA itu berarti tidak bagus. Kualitas history datanya seperti itu. Teman-teman perlu perhatikan hal ini ya. Modeling quality, modal awalnya berapa, total profitnya berapa, drawdownnya berapa, total trade-nya berapa, dan juga
EA-nya trading di mana, time frame-nya berapa, dan selebihnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini ada grafik kinerja. Grafik kinerja ini salah satu komponen penting dalam laporan backtest ya. Ini memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana ekuitas atau saldo Anda berkembang dalam periode tertentu ya. Di sini teman-teman bisa lihat saldonya berkembang ya, naik ya, dari $1.000 menjadi $300, $3.000 sorry. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tabel riwayat transaksi ya. Ini adalah tabel yang memuat detail setiap perdagangan yang dieksekusi selama backtest. Informasi yang ditampilkan pada tabel riwayat transaksi ini berupa tanggalnya berapa, jamnya berapa, jam berapa eksekusinya, terus jenis perdagangannya apa, buy atau sell, kemudian lotnya berapa, lalu masuk di harga berapa, SL-nya berapa, PP-nya berapa, dan profitnya berapa yang didapat, profit atau loss-nya ya, gitu. Jadi seperti itu ya cara membaca dan memahami laporan backtest. Nah, penting untuk memahami dan menganalisis laporan backtest dengan cermat ya. Ini akan membantu Anda mengevaluasi apakah strategi tersebut sesuai dengan tujuan perdagangan dan apakah memiliki potensi untuk digunakan dalam trading yang sebenarnya. Dengan kata lain, trading menggunakan dana real ya. Perlu diketahui bahwa hasil backtest tidaklah menjamin hasil yang sama di masa depan. Namun dengan adanya backtest, kita bisa memiliki acuan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena apapun bentuk bisnisnya, portofolio tidak akan menjamin kesamaan hasil di masa depan. Namun portofolio backtest merupakan bagian dari sejarah yang dapat menjadi acuan dan pelajaran penting dalam menjalankan bisnis. Dalam melakukan backtesting dengan durasi yang cukup lama, seperti durasi 5 tahun, maka sebaliknya lakukanlah backtesting tersebut per tahun atau bisa juga per bulan sebanyak 60 bulan. Mengapa demikian? Agar backtesting yang dilakukan mendekati realita trading yang dilakukan oleh kebanyakan trader. Realitanya, kebanyakan trader dalam tradingnya mengharapkan hasil bulanan atau paling lama setahun, sehingga pendekatan yang sama bisa diterapkan saat proses backtesting. Jika ada pendekatan lain yang bisa dilakukan karena melihat pola-pola yang dilakukan oleh kebanyakan trader, maka itu juga bisa diinput dalam proses backtesting. Tentu ini akan berpengaruh juga pada hasil backtesting, tetapi tergantung dari strategi atau metode yang diterapkan saat backtesting. Setelah Anda memahami bagaimana cara membaca laporan portofolio, langkah terakhir adalah mengevaluasi strategi Anda. Jika hasilnya positif, pertimbangkan untuk mengujinya di akun demo sebelum menggunakan uang sungguhan. Jika hasilnya negatif, timbangkan untuk memodifikasi strategi Anda atau mencari yang baru. Jadi itulah cara membaca memahami laporan portofolio backtesting di MetaTrader 4. Ini adalah alat penting untuk meningkatkan kualitas trading Anda dan menghindari kerugian besar. Semoga video ini membantu Anda memahami konsep ini dengan lebih baik. Terima kasih.